Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih lancar kan puasanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya selaku host podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Bersama Ustazah Diana, kita akan belajar tentang penciptaan manusia dan ketetapan Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Cinta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Mbak Cinta hari ini puasa? Puasa. Sehat? Sehat. Masih kuat? Masih. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kekuatan sama Allah sehingga lancar puasanya sampai tanggal 30. Amin. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan? Mari kita simak penjelasan dari Ustazah Diana. Kepada Ustazah Diana, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cinta. Ya Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Misja Official, hari ini kita bertemu lagi di bulan suci ini. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan untuk bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun lalu kita menjelaskan tentang sirah nabawiyah, kalau tahun ini kita akan membedah, bukan membedah apa ya maknanya, belajarlah, mengulik apa yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Mbak Cinta pernah lihat kitabnya tidak? Arba'in Nawawi. Pernah belajar? Belum? Belum. Oke. Kita belajar bersama-sama. Jadi Arba'in Nawawi itu kitabnya tipis ya. Dulu saya kenalnya kitab Arba'in Nawawi itu juga karena di pondok. Jadi ada 40 hadis ya. Nah itu harus dihafalkan. Nah ini alhamdulillah Ustazah saat ini kebagian hadis yang nomor 4. Nah jadi kita akan baca dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Penonton setia Misja Official, kita belajar bersama. Semoga kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa mengambil hikmahnya, agar kita semua bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi wa huwa shadiqul masduku inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yursalu ilaihi malaku fayunfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Penonton setia Misja Official, kita akan bedah sedikit demi sedikit. Kita akan bahas sedikit demi sedikit apa yang ada dalam hadis Arba'in yang keempat. Sebelumnya, tadi hadis ini diriwayatkan oleh pertama kali yang saya ucapkan adalah An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang sudah populer ya. Jadi perlu kita ketahui bersama, Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah orang yang pertama kali berani membaca Al-Quran di Makkah. Jadi ketika itu belum bisa diterima, masih banyak kafir Quraisy di sana, belum bisa menerima Al-Quran, dan beliaulah yang menjadi orang pertama yang berani mengaji di Makkah. Dan juga perlu kita ketahui bersama, Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang mengikuti seluruh perang yang diikuti oleh Nabi. Nah itu Abdullah ibnu Mas'ud itu selalu ikut bersama dengan Nabi Muhammad. Yang dijelaskan pada hadis ini adalah qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi menceritakan bahwasanya wa huwa shadiqul masduku, dia adalah orang yang benar
dan dibenarkan. Jadi banget dipercaya nih ya. Inna ahadukum yujma'u. Jadi gini, Nabi Muhammad itu bercerita di antara kalian ya, di antara kalian yang sedang hamil ya, ini membahas tentang prosesnya penciptaan manusia. Ini bagaimana manusia bisa terbentuk. Inna ahadukum, di antara kalian semua ya, semuanya semua yang hamil akan mengalami proses yang seperti ini. Fi batni umihi. Jadi orang hamil itu kan di perut ibunya, ya kan? Lah, fi batni umihi arba'ina yauman. Arba'ina yauman itu 40 hari. Nutfatan. Lah, pertama kali dibentuknya manusia itu terciptanya ternyata dari sebuah mani. Mani itu kalau diperjelas, jadi itu adalah cairan yang apabila dijual itu pun tidak laku. Jadi dikasihkan orang pun orangnya juga tidak mau menerima. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ustazah perjelas seperti ini agar kita sebagai manusia tidak sombong. Kita asalnya dari hal yang seperti itu. Jadi kalau kita nanti besarnya bisa seperti ini, bisa sukses, janganlah sombong. Maksudnya seperti itu, nggih. Nah, arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalika. Jadi setelah 40 hari menjadi sebuah mani tadi, 40 hari lagi berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu alaqatan misla dzalika, menjadi segumpal darah. Setelah itu 40 lagi. Summa yakunu mudghatan, setelah menjadi segumpal darah berubah lagi setelah 40 hari lagi menjadi summa yakunu mudghatan misla dzalika, menjadi segumpal daging. Nah, jadi berarti ada berapa proses. Awalnya menjadi nutfah, terus menjadi alaqatan, setelah itu menjadi mudghatan. Nah, berarti selama proses yang pertama ini 40 hari, kedua juga 40 hari, ketiga 40 hari. Berarti totalnya semua berapa? 120 hari. Nah, 120 hari. Ketika 120 hari itu Allah memerintahkan summa yursalu ilaihi malaku. Allah memerintahkan kepada malaikat fayunfukhu, ngapain? Meniupkan kepada siapa? Fayunfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan empat kalimat. Apa yang dituliskan? Bikatsbi rizkinya sudah dicatat sama Allah, ditiupkan ketika di umur 120 hari tadi. Rizkinya sudah ditulis. Wa ajalihi, ajalnya sudah ditentukan. Wa amalihi, amalnya. Wa sakiyun au sa'idun, kesusahannya dan kesedihannya pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau 120 itu kalau dibagi 30 berarti berapa? 4 bulan. 4 kan. Nah, berarti 4 bulan itu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan catatan-catatan itu semua. Nah, biasanya itu ibu hamil itu ada yang melaksanakan 4 bulanan itu untuk mendoakan itu. Iya. Nah, kalau dulu itu kan acaranya 7 bulanan. Nah, sekarang itu sudah maraknya biasanya 4 bulan itu ada pengajian. Jadi karena sudah tahu bahwasanya di usia 4 bulan itulah ruhnya ditiupkan, catatan-catatan tadi 4 tadi sudah ditiupkan juga, makanya didoakan agar yang dicatat oleh Allah kepada si janin ini adalah hal yang baik ya. Nah, jadi sudah jelaskan. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya, bahwasanya sudah dijelaskan di sini. Ketika kita berada dalam kandungan, kita sudah dicatat sama Allah rezekinya. Nah, ini contoh kecil. Banyak sekali orang-orang yang di luaran sana, itu banyak berita anak yang ditinggal orang tuanya, Mbak Cinta. Jadi masih bayi ditinggal orang tuanya. Ada yang dibuang di selokan, ada yang ditinggal di jalanan, sengaja, karena dia tidak mau mengurus. Nah, kalau secara logika kita berpikir, Mbak Cinta saja sekarang usianya berapa? 12. Di usia 12 tahun kira-kira kalau Mbak Cinta hidup sendirian bisa bekerja tidak? Tidak, belum bisa kan ya, karena masih kecil. Nah, ternyata
kita nggak usah takut seperti itu. Nanti kalau saya nggak bisa makan bagaimana, besok kalau saya sudah besar terus saya kerja apa, itu semua sudah dicatat sama Allah. Tugasnya manusia hanyalah untuk berusaha. Nah, anak kecil saja yang dibuang di jalanan, yang dia nggak bisanya cuma nangis aja, itu sudah dicatat rizkinya. Contohnya apa? Rizki itu tidak selalu berupa uang. Jadi dia ditemukan oleh orang yang baik, terus dia dirawat, itu juga termasuk rizki. Itu sudah dicatat. Jadi nggak usah takut. Misalkan kita besok, ini nanti kalau aku lulus dari MI, saya mau kemana ya? Bisa nggak ya? Pokoknya yang penting kita berusaha. Pasti semua sudah ditata sama Allah. Kalau kita mau berusaha, pasti akan dimudahkan. Kemarin itu saya juga pernah ngobrol sama seseorang, itu tanya seperti ini. Jadi kita ketemu sama tokonya kecil sekali. Dia jualan apa ya, jajan ciki-ciki gitu, yang ya sedikit ada minuman-minuman juga, tapi sepi, tokonya sepi. Terus seseorang yang ngomong sama Ustazah tadi, dia bilang gini, kalau tokonya kayak gitu, ada yang beli nggak ya? Kasihan, nek nggak ada yang beli terus dia makan apa? Gitu kan. Terus Ustazah cuma menjawab, loh, itu nggak urusannya manusia. Ada yang beli atau tidak itu bukan urusan manusia. Tugasnya manusia itu hanya berusaha. Dia sudah benar membuka lapangan pekerjaan. Jadi dia sudah berusaha dengan cara bekerja, membuka toko. Entah itu ada yang beli atau tidak, itu urusan Allah. Nanti akan datang sendiri. Kalau rizkinya, entah itu rizkinya dari Allah, nanti ada pembeli yang datang, atau mungkin ada rezeki yang lain, entah dari mana. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, yang kedua tadi kan masalah rezeki. Setelah rezeki ada wa ajalihi. Jadi ajalnya manusia itu ketika masih di dalam kandungan itu sudah ditetapkan sama Allah. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, itu kita nggak tahu. Nah, kalau kita tahu, mesti tanggal misalkan nanti tahun 2050 kita akan meninggal. Nah, kita nanti tobatnya mendekati tahun-tahun itu. Karena kita tidak tahu kapan tanggalnya kita meninggal, maka Allah memerintahkan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah. Menyiapkan sebanyak-banyaknya pahala, sebanyak-banyaknya amal ibadah yang semoga bisa menolong kita untuk menuju surganya Allah. Soalnya kita nggak tahu, banyak sekarang orang yang tiba-tiba meninggal. Jadi tetangganya Ustazah itu ada yang dari masjid sholat subuh ternyata pulang ke kamar mandi terus meninggal. Nah, semudah itu kita kan nggak tahu. Nah, tugasnya manusia adalah berbuat baik kepada seseorang. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan meninggalkan kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan. Makanya kita diajarkan bahwasanya ketika kalau di kelas kan mesti ustazah sering ngajari kita kan, kalau berbuat salah langsung disuruh minta maaf. Nah, itu mengajarkan kebiasaan yang baik sehingga ketika kelak kita berbuat salah, kita juga terbiasa langsung meminta maaf agar tidak ada meninggalkan kesalahan-kesalahan di hati orang-orang lain. Ajal ini ternyata seperti ini ceritanya. Ada seseorang yang dia itu pengen sekali punya anak, ya, pengen sekali punya anak, ditakdir hamil. Nah, gara-gara dia sudah pengen sekali, dia jaga sekali ini kandungannya, dijaga sampai nggak pernah ngapa-ngapain. Ibaratnya nyapu saja nggak pernah, soalnya biar nggak capek, takutnya nanti terjadi apa-apa. Nah, sudah dijaga sedemikian rupa, ternyata keguguran. Nah, ini kan tidak bisa berarti ajal itu nggak bisa ditolak dan nggak bisa diminta. Ada cerita di sisi lain, ada orang yang pengen meninggal, jadi dia itu sudah capek dengan masalah hidupnya, dia pengen meninggal, ternyata dia terjun ke jembatan, ternyata dia nggak meninggal, cuma tenggelam tok, terus sakit aja gitu, habis itu selamat lagi. Nah, itu berarti kan ajal itu nggak bisa diminta dan nggak bisa ditolak.
meskipun orang tadi yang menjaga kandungannya dengan pelan-pelan, ibaratnya dijaga jangan sampai capek, jangan sampai yang gimana-gimana, tapi kalau Allah sudah menentukan ajalnya meninggal di saat itu pula, ya sudah, kita tidak bisa apa-apa selain ikhlas. Manusia itu meninggal ketika bayi, ya pantas. Meninggal ketika menjadi anak-anak, ya pantas saja. Meninggal ketika remaja, ya banyak. Meninggal ketika dewasa, ya banyak. Ketika tua, ya pantas saja. Jadi terserah Allah mau mengambil kita kapanpun. Nah, tugas manusia hanya mengumpulkan banyak amal agar kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah sudah punya bekal. Kalau misalkan Mbak Cinta mau rekreasi yang dibuat bekal adalah mungkin bawa uang, bawa makanan, sehingga nanti ketika direkreasi, ketika di jalan karena rekreasinya jauh, biar tidak lapar. Nah, bekal yang dibawa manusia ketika menuju akhirat adalah amal ibadah, amal ibadahnya. Nah, selanjutnya wa amalihi. Jadi amal seseorang juga sudah dicatat sama Allah, baik buruknya, wasakiyun au sa'idun, kebahagiaannya, kesusahannya juga sudah dicatat sama Allah. Sampai dijelaskan di sini, fawallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alal kitabi fayamalu bi amali ahlin nari faidkhulha. Jadi gini, yang dimaksud di sini, apabila meskipun ada orang yang mulai lahir sampai dia dewasa, dia itu melakukan hal kebaikan, ternyata dia di akhir hayatnya sampai dia itu sudah baik terus sampai antara dia dengan surga itu satu dhiro, satu hasta saja, kan deket banget. Berarti ibaratnya tinggal nambahi dia senyum sama orang saja, itu kan hal baik, langsung masuk surga. Tapi delalah karena sudah catatannya, akhirnya dia menjadi ahli neraka karena melakukan perbuatan buruk di akhir hayatnya. Dan begitu juga sebaliknya, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirun fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Jadi ada orang yang selama hidupnya melakukan kejahatan, tapi Allah sudah menakdirkan dia menjadi orang yang alim, menjadi orang yang ahli surga, menjadi orang yang masuk surga nantinya. Dia meskipun di awal hidupnya sampai akhir ini berbuat kejahatan, nanti di akhir hidupnya dia akan melakukan sebuah kebaikan di mana itu akan membawanya masuk surga. Jadi maksudnya di sini bagaimana? Apakah ya nggak usahlah kita beramal, wong kita juga sudah ditentukan sama Allah. Nanti kita ndang beramal terus, ternyata kita masuk neraka. Bukan seperti itu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah luar biasa sekali. Semasa kita menjadi janin, itu sudah tahu ke depannya kelak kita seperti apa. Nah, ini ada cerita sahabat Nabi itu, dia orang yang belum Islam, tapi dia itu dekat sama Nabi. Nah, selama hidupnya, mulai kecil sampai dia dewasa, dia belum pernah masuk Islam. Nah, setelah itu dia ikut perang bersama Nabi Muhammad, dapat hidayah dia. Ketika dapat hidayah, beliau bertanya, ya Rasul, saya tuh pengen masuk Islam. Ya enggak apa-apa, langsung diislamkan sama Nabi Muhammad. Jadilah dia seorang Islam. Tapi waktu itu belum sempat sholat. Jadi ketika mau perang, dia masuk Islam. Setelah itu sahabat ini tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, apakah ini sudah waktunya sholat? Belum. Terus sudah sebentar lagi dia tanya lagi. Selang beberapa waktu dia tanya, ya Rasul, apakah ini sudah masuk waktunya sholat? Belum. Sampai 3 kali. Akhirnya belum masuk waktu sholat, dia sudah waktunya perang. Akhirnya dia mengangkat pedangnya ikut perang. Tapi dia perang sudah dalam keadaan masuk Islam. Nah, ternyata di dalam peperangan itu dia meninggal dunia. Nah, makanya sahabat ini sering disebut bahwasanya salah satu sahabat
yang masuk surga belum pernah sujud sama sekali. Karena dia masuk Islam, mau sholat tapi belum masuk waktu sholat, akhirnya tapi dia meninggal ketika perang. Jadi dia menjadi syuhada sebelum dia sujud kepada Allah. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kita tidak boleh ngejudge orang. Misalkan ada orang yang bertato. Biasanya pikiran kita, normalnya seseorang biasanya kalau melihat orang yang bertato itu mesti mikirnya itu orang jahat, gitu. Itu orangnya nggak baik. Ternyata tidak, kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak tahu akhirnya seseorang. Dari pelajaran di hadis 4 ini, kita harus sadar diri dari mana kita berasal, dari hal yang mungkin menjijikkan bagi orang-orang. Nah, tapi ketika kita sudah besar, kita sudah punya kemampuan, janganlah itu menjadi kesombongan. Karena kita bukanlah siapa-siapa tanpa Allah. Nah, terus pesan yang berikutnya, yang kedua, kita tidak pernah tahu ajal kita itu kapan. Mumpung masih dikasih waktu, masih dikasih umur panjang, waktu ini digunakan sebaik-baiknya. Apalagi ini di bulan puasa, ini berlipat-lipat ganda. Yang biasanya hanya dilipatkan 10 saja misalkan, ini bisa sampai 1000. Nah, ini harus berlomba-lomba. Mumpung ada gebrakan pahala yang dilipat gandakan, ayo ini kita berlomba-lomba, banyak-banyakan pahala. Jadi yang biasanya kita hanya membaca Al-Quran 1 lembar, lah mumpung ini ada obral pahala, kita usahakan 2 lembar atau mungkin setengah juz atau mungkin 1 juz sehari. Itu luar biasa sekali untuk menjadi bekal kita di akhir kelak nanti. Nah, dan kita sebagai manusia juga harus yakin bahwasanya Allah selalu memberikan yang terbaik untuk setiap hambanya. Jadi kita tidak usah takut nanti kita akan bagaimana, besok bisa makan atau tidak, besok kita bisa kerja atau tidak. Yang penting kita tetap berusaha menjadi orang yang terbaik versi Allah. Jadi berusaha. Manusia itu tidak bisa terus baik, terus itu tidak bisa. Karena manusia punya nafsu. Tapi setidaknya kita selalu berusaha. Ketika kita berbuat salah, segera minta maaf. Nah, itu usahanya manusia. Pokoknya kita yakinlah Allah akan selalu memberikan rezeki buat kita. Entah itu dari mana. Yang penting satu, kita harus berusaha, barulah kita tawakal. Nah, kalau kita kok langsung tawakal itu salah. Harusnya berusaha dulu, usaha bekerja. Jadi ada sebuah cerita lagi nih Mbak Cinta, yang terakhir ya. Ini banyak cerita, kemarin saya mendengarkan dari beberapa seseorang, ini ceritanya kayak gini. Ini sebuah kiai, dia mengalami sendiri. Kiai ini ternyata dulunya punya bisnis kerupuk, jualan kerupuk. Nah, dia itu jualan di pasar-pasar. Delalah ya, beliau ini jualan kerupuk kemana-mana, gak ada yang beli. Jadi dia tawaf di pasar, ditawarkan kepada semua orang, ini gak ada yang beli. Nah, terus setelah itu kembali pulang, ya Allah, sambil ya Allah kok gak ada yang beli ini, terus gimana ya saya. Dan akhirnya sampai di rumah, baru saja dia duduk, dia sambil ngomong, ya Allah, saya ikhlas diuji bagaimanapun, saya ikhlas, tapi jangan terus ya Allah gitu. Nanti saya capek, saya bingung nanti makannya bagaimana. Itu mudahnya seorang kiai ya, zaman muda. Jadi dia cerita kayak gitu. Akhirnya saya itu juga punya anak, punya istri yang harus saya beri makan. Ini kalau nggak ada yang beli terus bagaimana? Akhirnya di jalan dia sambil berdoa sama Allah, sambil curhat sama Allah, tidak lupa sambil zikir setiap langkahnya. Terus sampai di rumah ternyata ada orang bawa mobil, terus mau beli kerupuknya 1 mobil. Jadi dibeli tak banyak. Terus dia gini, ya Allah, lah kok andai kan saya tahu nek mau dibeli itu lah aku nggak usah ke sana, nggak usah jalan-jalan, nggak usah jualan di pasar, keliling-keliling nawari setiap orang. Kalau sudah tahu nanti akan dibeli. Tapi Allah bukan seperti itu. Allah itu pengen melihat bagaimana seberapa besar usaha manusia. Kalau saja beliau tidak berusaha menawarkan kepada semua orang, mungkin saja tidak akan ada orang yang beli sebanyak itu. Jadi
kalau kita ingin mendapatkan hasil yang banyak, kita juga harus berusaha sekuat tenaga. Bisa Mbak Cinta? Bisa. Nah, kalau Mbak Cinta ingin mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan juara, usahanya harus ditingkatkan. Yang awalnya belajar mungkin hanya 50%, ditingkatkan lagi. Insya Allah akan mendapatkan hasil terbaik. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Ustazah Diana. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita. Amin. Saya selaku host podcast Tarhib Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.